Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Anak Usia Dini, yaitu Ibu Risma Reni Francisca SSMPD dan Bu Elvira Koiri Ulni SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang karakteristik dan gaya belajar anak usia dini. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu ada Reva Aprilia, saya sendiri Siva Salsabila Abaska, Widya Masrida, Jihan Putri Maharani, Kairunisa Sabila Trianti, dan Yuni Lestari. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya Jihan Putri Maharani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik anak usia dini menurut Hartati 2005. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Mereka menunjukkan ketertarikan dengan meraih benda dan bertanya menggunakan kata seperti apa dan mengapa. Guru perlu memfasilitasi keingintahuan ini dengan menyediakan alat yang aman untuk dieksplorasi dan menjawab pertanyaan mereka dengan bijak. Yang kedua yaitu pribadi yang unik. Setiap anak memiliki keunikan dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang. Meskipun ada pola umum yang dalam perkembangan, pendekatan individual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan masing-masing anak. Misalnya, beberapa anak mungkin lebih suka bergerak, sementara yang lain lebih suka menggambar. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini seringkali tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia khayalan dan tema imajiner. Fantasi dan imajinasi penting untuk perkembangan kreativitas dan bahasa, sehingga perlu diarahkan melalui kegiatan bercerita atau mendongeng. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Anak usia dini dikenal sebagai golden age karena anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk otak dan motorik. Guru harus memberikan stimulasi yang tepat agar anak dapat memanfaatkan masa PK ini untuk belajar dan tumbuh dengan optimal. Yang kelima, ada rentang daya konsentrasi yang pendek. Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek, sering berpindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Pendidik perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan pengarahan yang singkat agar anak tetap terlibat. Yang keenam, sebagai bagian dari makhluk sosial. Anak usia dini mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, dan menunggu giliran. Melalui interaksi sosial ini, mereka membentuk konsep diri dan belajar bersosialisasi yang penting untuk diterima dalam lingkungan sosial mereka. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang karakteristik anak berdasarkan usia. Anak dengan usia 0-1 tahun memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan juga berjalan. Yang kedua adalah mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Dan yang terakhir adalah mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan juga nonverbal pada bayi. Yang selanjutnya adalah anak usia 2-3 tahun. Yang pertama adalah sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda apa saja yang dia temui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Yang kedua adalah motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi dibandingkan sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungannya. Yang ketiga adalah mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata, dan juga kalimat yang belum jelas maknanya apa. Anak terus belajar dan juga berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. Dan yang terakhir adalah mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Reva Aprilia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik anak usia dini berdasarkan usia. Nah, untuk usia 3-4 tahun, yaitu pada tahap balita akhir. Di perkembangan fisiknya, anak meningkatkan keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan menaiki tangga. Selain itu, keterampilan motorik halus mulai berkembang seperti menggambar dan menyusun balok.
Pada keterampilan kognitifnya, anak mulai berpikir secara simbolis seperti bermain peran. Dan juga anak mampu mengingat dan menceritakan kembali cerita sederhana. Nah, pada perkembangan bahasa, anak menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan memperluas kosakatanya. Dan juga anak mampu mengikuti instruksi sederhana dan berpartisipasi dalam percakapan. Nah, pada perkembangan sosial dan emosionalnya, anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar berbagi. Dan juga anak menunjukkan emosi yang lebih kompleks seperti rasa cemburu atau empati. Selanjutnya untuk usia 5-6 tahun atau tahap prasekolah. Di perkembangan fisiknya, keterampilan motorik anak menjadi semakin terampil, anak akan mampu bermain sepeda dan bermain olahraga. Dan juga keterampilan motorik halus anak menjadi lebih terampil, contohnya menulis dan menggambar dengan lebih baik. Di perkembangan kognitifnya, anak mampu berpikir lebih logis dan memahami konsep dasar seperti angka dan waktu. Selain itu, anak juga menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memecahkan masalah sederhana. Pada perkembangan bahasanya sendiri, anak menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks, dan juga anak mampu bercerita dengan lebih terstruktur dan mengikuti alur cerita. Nah, di perkembangan sosial dan emosionalnya, anak mampu berkolaborasi dalam kelompok dan memahami aturan permainan. Dan juga anak menunjukkan perkembangan identitas diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Kelas saya Yuni Lestari akan melanjutkan materi tentang gaya belajar anak usia dini. Nah, gaya belajar anak usia dini itu yang pertama ada gaya belajar secara visual atau melihat. Nah, di gaya belajar visual ini, anak biasanya belajar melalui gambar, warna, dan juga bentuk. Nah, biasanya mereka di gaya belajar visual ini lebih suka ilustrasi yang ada di dalam buku cerita. Nah, untuk gaya belajar visual ini biasanya lebih cocok untuk metode pembelajaran yang berbasis seperti poster, diagram, dan juga flashcard. Karena di dalam poster, diagram, dan flashcard itu terdapat banyak gambar, bentuk, dan juga warna. Nah, untuk gaya belajar yang kedua itu gaya belajar auditori atau yang berkaitan dengan pendengaran. Nah, di gaya belajar auditori ini biasanya mereka belajar melalui suara yang mereka dengar dan juga musik-musik yang ada. Nah, untuk gaya belajar auditori ini biasanya mereka sangat menyukai seperti cerita, lagu, dan juga diskusi secara verbal, baik itu dengan guru, teman sebaya, dan juga orang tua mereka. Nah, untuk gaya belajar auditori ini sendiri lebih cocok dengan metode pembelajaran berbasis cerita dan juga bernyanyi. Nah, selain itu juga selain bercerita dan bernyanyi, juga biasanya mereka cocok dengan bermain drama di gaya belajar auditori ini. Nah, mungkin cuma sekian penjelasan dari saya. Saya Widya Masrida akan menjelaskan tentang materi gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu belajar melalui gerakan dan aktivitas fisik. Anak dengan gaya belajar kinestetik dapat lebih mudah memahami materi jika melibatkan tubuh mereka dalam proses belajar seperti bergerak, menyentuh, atau melakukan aktivitas langsung. Yang kedua yaitu suka menyentuh, merasakan, dan bergerak saat belajar. Anak cenderung lebih fokus dan cepat memahami konsep jika dapat memegang benda, melakukan eksperimen, atau terlibat dalam kegiatan yang melibatkan indera peraba atau gerakan. Yang ketiga yaitu cocok dengan metode bermain peran, eksperimen, dan kegiatan fisik. Pembelajaran yang efektif bagi anak melibatkan aktivitas seperti stimulasi, permainan peran, percobaan ilmiah, olahraga, atau kegiatan praktek langsung yang memungkinkan mereka belajar dengan pengalaman nyata. Jadi, dapat disimpulkan anak usia dini berkembang sesuai dengan tahap usianya. Pada anak usia 0-1 tahun yang berkembang adalah eksplorasi sensoriknya. Pada anak umur 1-3 tahun yang berkembang yaitu rasa keingintahuan yang tinggi atau anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan pada anak umur 3-6 tahun yang berkembang yaitu anak mulai bersosialisasi dan memahami aturan. Anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan agar lebih efektif dan mendukung perkembangan optimal anak. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terlebih maupun terkurang, kami mohon maaf. Kami
Kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.